Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Christine Putri Natalia Patras, NIM 240519, jurusan Teknologi Informatika. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem pengendalian manajemen. Tujuan presentasi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisasi mengelola dan mengontrol aktivitasnya untuk mencapai tujuan strategis secara efektif dan efisien. Struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan strategis. Pusat biaya. Definisi. Bagian atau unit dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk menghasilkan pendapatan. Tujuan. Mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan meminimalkan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Contoh, Departemen Produksi, Departemen Riset dan Pengembangan atau bagian administrasi. Pengukuran kinerja, efisiensi biaya yang digunakan dalam menjalankan tugas. 2. Pusat pendapatan. Definisi, bagian atau unit dalam organisasi yang bertanggung jawab menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kontrol langsung atas biaya hidup atau investasi. Tujuan, memaksimalkan pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Contoh, Departemen Penjualan atau Pemasaran, pengukuran kinerja, total pendapatan yang dihasilkan dalam periode tertentu. 3. Pusat laba. Definisi unit yang bertanggung jawab menghasilkan laba dengan mengelola pendapatan dan biaya secara bersamaan. Fokus meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan pendapatan dan efisien biaya. Pengukuran kerja berdasarkan laba bersih, pendapatan dikurangi biaya. Contoh, cabang perusahaan dengan tanggung jawab operasional penuh. Pusat investasi. Definisi unit yang bertanggung jawab atas laba serta pengelolaan aset atau investasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Fokus pengelolaan laba dan efisiensi dalam penggunaan aset untuk mencapai pengembalian investasi yang optimal. Pengukuran kerja, Return on Investment (ROI), laba dibandingkan dengan aset yang digunakan. Contoh, anak perusahaan yang memiliki otonomi penuh atas pendapatan biaya dan investasi. Proses pengendalian manajemen. 1. Penyusunan program. Definisi, merancang rencana strategis dan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah. Identifikasi tujuan. Menentukan tujuan jangka panjang dan pendek organisasi. Pengembangan program. Merancang program atau inisiatif yang mendukung pencapaian tujuan. Penetapan prioritas. Mengidentifikasi aktivitas yang paling penting dan mendesak. Hasil. Rencana program strategis yang mencakup sasaran, langkah operasional, dan alokasi sumber daya. Contoh, pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. 2. Penyusunan anggaran. Definisi, menyusun rencana keuangan untuk mendukung pelaksanaan program. Langkah-langkah, estimasi pendapatan, memproyeksi pendapatan berdasarkan kondisi pasar. Penentuan biaya, mengidentifikasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Alokasi sumber daya, mengalokasikan anggaran ke unit atau divisi sesuai prioritas. Hasil anggaran resmi yang menjadi panduan pengeluaran dan pengelolaan sumber daya. Contoh, penyusunan anggaran pemasaran untuk peluncuran produk baru. 3. Pelaksanaan dan pengukuran. Definisi, implementasi program dan aktivitas sesuai rencana, disertai pengukuran kerja. Langkah-langkah, pelaksanaan program, melaksanakan aktivitas operasional sesuai anggaran dan jadwal pemantauan, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana melalui supervisi dan laporan berkala. Pengukuran kerja, menggunakan indikator kinerja utama, Key Performance Indicator atau KPLS, untuk mengevaluasi hasil. Hasil, data realisasi kinerja dan identifikasi penyimpanan dari rencana. Contoh, mengevaluasi jumlah produk yang terjadi dibandingkan dengan target. 4. Laporan dan analisis. Definisi, menyusun laporan kinerja dan menganalisis penyimpanan untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah, penyusunan laporan, membuat laporan keuangan dan operasional yang mencerminkan kinerja aktual.
Analisis varians membandingkan realisasi dengan anggaran untuk mengidentifikasi penyimpangan varians. Evaluasi dan umpan balik memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang. Hasil, informasi yang akurat untuk pengembalian keputusan manajerial. Contoh, analisis laporan laba rugi untuk mengetahui apakah pendapatan sesuai target. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen. Ini adalah contoh penerapan pengendalian dengan perhitungan ROI. Ini adalah contoh yang kedua, penerapan laporan pertanggungjawaban. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Proses ini melibatkan pengukuran kinerja, perbandingan antara kinerja aktual dan standar yang telah ditetapkan, serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian manajemen membantu organisasi dalam memantau dan mengelola sumber daya, serta menjaga agar setiap bagian organisasi berfungsi sesuai dengan rencana. Beberapa poin penting dalam kesimpulan sistem pengendalian manajemen adalah perencanaan yang jelas. Pengendalian manajemen dimulai dengan perencanaan yang baik, di mana tujuan organisasi dan standar kinerja ditetapkan dengan jelas. Pengukuran kinerja. Proses ini melibatkan pemantauan kinerja aktual melalui berbagai metrik seperti ROI, laba, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Evaluasi dan perbandingan. Kinerja yang tercapai dibandingkan dengan rencana atau anggaran yang telah ditentukan. Jika ada penyimpangan, analisis dalam dilakukan untuk menemukan penyebabnya. Tindakan korektif. Jika ada ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dan yang dicapai, maka tindakan korektif atau perbaikan diperlukan untuk memastikan organisasi tetap berada pada jalur yang benar. Fleksibilitas. Sistem pengendalian manajemen harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi atau lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.